Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Selvia Miranda dari Program Studi Biologi Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh. Baiklah, saya ingin menjawab beberapa pertanyaan UTS dari MK Pengelola Sumber Daya Pesisir, yaitu yang pertama, jelaskan komponen-komponen yang perlu diperhatikan agar sebuah data dapat dikatakan baik. Jawabannya yaitu syarat dapat dikatakan baik jika memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama yaitu ada objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Yang kedua ada representatif, artinya mewakili persoalan yang ada, sesuatu yang lebih luas, mempunyai tingkat kesalahan baku yang kecil. Yang ketiga ada up to date. Maksudnya yaitu data harus masih baru atau tidak kadaluarsa. Yang terakhir yaitu ada relevan. Data yang dihasilkan harus ada hubungannya dengan persoalan yang akan dipecahkan. Pertanyaan nomor 2 yaitu faktor apa saja yang menyebabkan kurang berhasilnya pemberdayaan masyarakat pesisir selama ini. Jawabannya yaitu Pengaruh ini umumnya disebabkan oleh faktor budaya seperti kurangnya kepedulian dan rendahnya etos kewirausahaan, serta masih tingginya penggunaan alat tangkap ikan yang tidak ramah lingkungan. Rendahnya etos kewirausahaan masyarakat perikanan terlihat dengan masih minimnya diverifikasi produk oleh perikanan, ditambah teknik pemasaran yang belum cukup adaptif. Gaya hidup yang boros juga dapat menjadi aspek tambahan yang menjadikan kondisi perekonomian menjadi semakin terhimpit. Serta terlebih lagi apabila tumpuan perekonomian hanya sebatas pada usaha tangkapan yang sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca dan musim. Pertanyaan yang nomor 3 yaitu faktor apa saja, faktor apa yang diperhatikan agar pemberdayaan masyarakat nelayan dapat menunjukkan hasil yang bagus. Jawabannya yaitu beberapa solusi yang dapat dipertimbangkan dalam rangka mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat, yaitu adalah yang pertama yaitu ada pemberdayaan sebaik diawali dengan proses observasi yang tidak hanya berbekal data-data analitik saja, melainkan juga dipadukan dengan kemampuan menghasilkan gambaran induktif profil masyarakat yang diberdayakan. Yang kedua yaitu proses pendampingan masyarakat diarahkan untuk menumbuhkan kemandirian untuk tidak tergantungan terhadap pihak pemberdayaan. Selain itu, strategi komunikasi dapat di proses pemberdayaan seharusnya dilakukan dengan cara-cara yang persuasif. Yang ketiga yaitu pemberdayaan diharapkan menjadi simpul untuk menjejaringkan masyarakat yang dapat diberdayakan dengan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Hal ini tentunya akan mempermudah proses pemberdayaan dengan melibatkan multi keahlian sehingga menghasilkan solusi konkret atas permasalahan yang dihadapi. Pertanyaan nomor 4, sebutkan beberapa hal yang dapat dilakukan pemuda untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Jawabannya yaitu diantaranya dengan 4 cara. Yang pertama yaitu ada pemuda sebagai penyampai kebijaksanaan pemerintah kepada masyarakat nelayan. Sosialisasi program pemerintahan terkadang tidak sampai kepada masyarakat nelayan, seperti sosialisasi penggunaan alat tangkap ikan ramah lingkungan, pelarangan penangkapan menggunakan bom, serta eksploitasi terhadap biota laut yang dilindungi. Yang kedua, peran kedua pemuda Indonesia dalam mensejahterakan nelayan adalah dengan menjadi penyampai aspirasi nelayan kepada pemerintah. Kesenjangan komunikasi yang terjadi antara nelayan dan pemerintah sebagai pengambil kebijaksanaan telah menimbulkan beberapa persoalan. Yang ketiga yaitu peran ketiga dapat dilakukan adalah dengan terus berinovasi dan berkreasi menciptakan produk yang baru nilai ekonomis yang berasal dari laut, serta inspiratif dalam gagasan untuk mengelola laut. Yang keempat yaitu peran keempat adalah yaitu dengan ikut menjaga lingkungan kelautan Indonesia. Supaya menjaga lingkungan ini dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat luas tentang pentingnya menjaga lingkungan laut.
Jawaban nomor 5 yaitu apa keuntungan konsep ekowisata dari segi ekonomi, ekologi, ekonomi, dan budaya. Jawabannya yaitu ekowisata adalah bentuk baru dari perjalanan yang bertanggung jawab ke arah daerah alami dan berpetualang serta menciptakan pariwisata. Ekowisata dari segi ekologi yaitu sebuah alternatif untuk mengembangkan suatu kawasan menjadi tujuan wisata yang tetap memperhatikan konservasi lingkungan dengan menggunakan potensi sumber daya alam serta budaya masyarakat. Saya rasa cukup sekian dan dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.